Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Stay Fit di rumah, apa kabar nih? Balik lagi di Teh Inspirasi, temukan inspirasi bersama secangkir teh. Sekarang balik lagi ya bareng aku Anggi Ayu Pratiwi yang sekarang sebagai host yang insya Allah bakal terus menemani sahabat Stay Fit di rumah gitu. Nah sekarang saya juga sedang bersama pemateri yang luar biasa, cantik, punya skill yang dibutuhkan nih di zaman sekarang. Ada Teh Selma Marcella dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah ya. Oke Teh Selma, apa kabar nih Teh Selma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, tidak ada yang baru sehat. Insya Allah terus sehat ya. Kalau udah udah mengalami gitu, insya Allah terus lebih kuat imunnya kan ya. Iya. Kalau sudah. Amin. Alhamdulillah. Oh ya Teh Selma, sekarang BTW aktivitas selain jadi mahasiswi apa aja nih di luar kampus? Kalau untuk saat ini aku lagi mendalami bisnis aku sih. Bisnis Iya. Apa aja tuh? Yang pertama sih aku punya brand. Brand ini tuh brand muslimah ya, khusus muslimah, itu namanya Selma Syar'i. Selma Syar'i. Iya. Terus yang kedua sekarang aku lagi fokus juga karena sekarang lagi momennya Idul Adha. Jadi aku nyari peluang lagi untuk berjualan hewan-hewan kurban. Wah, bisa nih kepoin ya Selma di Selma IG Selma aja gitu ya. Atau enggak langsung aja chat di DM. Ya. Terus selanjutnya selain kerudung dan hijab dan kurban? Sebenarnya untuk yang lebih fokus tuh aku lebih ke Selma Syar'i. Tapi kalau di saat momen-momen tertentu aku tuh nyari peluangnya yang lagi rame tuh, yang lagi dicari banyak orang saat itu apa aja. Nah saat ini kan aku hewan kurban nih. Terus lebaran sebelumnya, lebaran Idul Fitri aku jualan kue cookies juga kan. Ketupat dagang nggak? Enggak dong. Nah itu aku juga ada brandnya juga, Tora Cookies. Tora Cookies namanya. Yeah. Wah, Tora Cookies berarti ada apa? Kastengel apa? Sebutnya? Kastengel, terus nastar, itu macam-macam sih. Wow. Mantep. Terus yang lainnya ada lagi? Udah. Waktu pas KKN juga aku sempet coba untuk jualan sayuran, dan itu tuh wah masya Allah, untuk pendapatannya pun gede banget, dan itu tuh si pendapatannya tuh kita langsung serahin untuk untuk donasi. Oh, tapi itu masuk program KKN yang iya itu masuk gitu. Program KKN, tapi itu di bawah naungan aku juga sih maksudnya. Oke, siap. Berarti untuk bisnis Selma yang tetap itu Selma Syar'i, terus kalau sama Tora Cookies yang lainnya kondisional. Meren, kalau tahun baru mau dagang trompet? jangan mengikuti satu kau. Enggak. Kalau misalkan di hari ramai yang kayak gitu enggak dong, nanti enggak berkah. Enggak berkah, Masya Allah. Masih banyak rezeki yang halal dan berkah. Insya Allah. Ya bukan berarti salah kalau dagang di situ ya, cuman kita jangan mengikuti suatu kondisi kita salah kaprah gitu kan, karena kita ada batas-batas tertentu. Tetap harus pilih-pilih juga ya kalau untuk mencari rezeki. Oh iya, siap, oke. Nah terus Teh Selma, sekarang kan Teh Selma udah berani nih punya brand sendiri Selma Syar'i, terus juga bikin Tora Cookies. Itu kan pasti ada awal mulanya dulu nih. Pengen tahu nih aku sejarah Teh Selma tuh bisa berani apa ya, berbisnis dengan walaupun dua gitu, tetap aja kan keberanian gitu. Nah dari kapan, terus gimana gitu, boleh dong diceritain. Dari awal banget nih ya aku cerita. Aku tuh mulai jualan kayak gitu, mulai jualan berdagang pas jatuhnya dari kelas 1 SMA. Kelas 10. Berarti aku waktu tes Selma kelas 10 tuh aku kelas 9 berarti ya. Mungkin iya bisa. Nah, di situ tuh aku sistemnya masih reseller. Aku jadi reseller produk lain. Yang pertama tuh aku jualan permen susu loh sekarang tuh. Permen susu yang kayak yang bulat-bulat. Oh, yang kayak pasir-pasir gitu kalau di iniin teh. Iya, yang kayak gitu. Yang warna-warni gitu kan. Iya itu. Nah, itu tuh aku nge-resellerin dari orang lain kan. Tapi saat itu aku udah mulai bisa mendatangkan reseller juga gitu ke aku. Jadi reseller teman-teman aku tuh ngambil barang juga dari aku saat itu. Oh, jadi
reseller, terus ada lagi yang ini, tapi Iya. lewat Selma enggak? Iya, nggak langsung dari kesana, produksiannya. Terus, Nah, terus? udah kayak gitu, terus aku coba saat itu waktu aku SMA musim itu ya, apa sih Mermaid itu loh, sinetron Mermaid tau kan? Oh, sayang. Enggak lah. Ya yang Nah, itu ya. itu tuh aku di situ juga coba jualan ini baju kostum mermaidnya. Nah, di situ lumayan aku pernah ngerasain omset jutaan rupiah dari situ. Itu usia yang mermaidnya usia berapa? Itu masih kelas 10 mau naik kelas 11. Terus kalau yang buat kostum mermaidnya buat sampai yang dewasa atau anak kecil aja? Dari anak kecil sampai dewasa aku sediain gitu. Berarti banyak banget peminatnya sampai omsetnya. Iya, karena segitu. saat itu emang lagi viral karena banget kan. Ada film ya. Iya, itu lagi viral banget. Makanya aku coba tuh peluang di situ. Mantap. Terus di situ juga aku cobain jualan waktu itu ada apa ya, kosmetik itu kan, kosmetik vitamin pemutih yang diminum gitu itu loh. Yang dari Thailand. Apa itu teh namanya? Yang Kolagen gitu kan ya. Kolagen. Nah, itu juga aku lumayan. Terus saat itu pun saat waktu aku udah dari SMA aku udah mengenal sistem paid promote. Paid promote tuh kan sekarang tuh kayak endorse yang kayak gitu kan. Terus promosi via story Instagram kayak gitu. Nah, aku dari tahun 2014 tuh sudah pernah mencoba lakukan itu. Jadi aku udah dari situ aku masuk grup paid promote. Terus aku banyak kenalan relasi-relasi yang jualan misalnya baju bayi, terus jualan apa ya, kosmetik kayak gitu macam-macam. Akhirnya aku tuh banyak kontakkan. Nah, di situ aku nyoba dong reseller ini, Akhirnya lumayan kan, di mana-mana aku udah hampir beberapa produk aku coba untuk dijualin di situ. Iya, siap. Ada lagi. Terus dari situ aku pas lulus SMA aku tuh nggak fokus jualan karena aku fokusnya kerja di situ. Setelah lulus SMA aku fokus ke modeling juga. Iya. Pengen cantik ya. Aku juga. Waktu itu fokus ke modeling sampai tahun 2018. Terus akhirnya aku masuk kampus ini. Oh, jadi selang berapa tahun dulu nih pokoknya ditundanya? Ditundanya 2 tahunan. 2 tahun Iya, ya, sebentar lah iya. ya segitu mah. Terus pas masuk SMA aku tuh karena aku menyukai ini kan, aku tuh pakai krim Arab itu kan. Terus Arab. karena aku pikir ini bagus loh buat aku, ke akunya juga efeknya bagus, kenapa nggak aku coba jualin lagi? Karena sesuatu yang aku sukain pasti kalau aku ajakin teman-teman untuk mencoba juga pasti efeknya juga akan menghasilkan sebuah bisnis baru gitu loh. Oh ya, karena kan udah ada testinya dari Selma gitu. Selma tuh cocok. Iya, gitu. jadi bikin orang tuh percaya, oh ini produknya bagus nih, krim ini. Sampai saat ini untuk produk krim Arab tuh saya udah bukan impor sih, maksudnya udah melakukan pengiriman sampai ke Amerika Serikat. Masya Allah, jauh banget. Terus ke Inggris, ke Australia, itu udah sampai ke luar negeri. Itu pesannya dari Instagram atau Iya, si konsumennya tuh ada dari Instagram dan Facebook. Bahkan ada juga yang dari Google gitu. Jadi waktu itu aku ngelakuin pasang iklan di Google juga, Google Ads. Nah, itu aku coba. Akhirnya walaupun sekarang aku jarang posting tentang krim Arab, tapi si konsumen tuh datang sendiri. Karena aku udah pernah menyimpan identitas krim Arab itu di Google. Iya. Jadi masih ini, tapi itu kalau itu biayanya berapa tuh di Google Ads? Itu waktu itu karena aku mengikuti pelatihan itu Google Ads masih free sih. Masih free. Iya. Tapi sampai sekarang kadang masih bisa lewat gitu. Kadang sih, jadi kalau di dalam pencarian itu tuh lebih muncul yang pertama gitu. Kalau di Google Ads, ya. Jadi penasaran aku juga nih. Terus ada lagi nggak selain dari tadi permen sejarahnya terus sampai ke krim Arab? Dari krim Arab, aku setelah krim Arab tuh aku masuk jadi model ini kan, modelnya baju hijab syar'i. Nah, dari situ aku kerjasama tuh sama ownernya. Gimana kalau aku jadi reseller juga gitu kan? Jadi menyelam sambil minum air ya. Nambah gajinya tuh. Iya. Ya lumayan tambahan kan. Tambahan banget. Nah, dari situ aku reseller dulu. Pertama tuh ya misalnya 1 baju, 2 baju gitu kan, seminggu tuh lumayan lah ya. Terus udah kayak gitu sampai ada yang pesan 1 lusin, 1 kodi, sampai akhirnya aku udah punya langganan tuh yang
yang apa sih, mereka tuh pesennya tuh 1 kodi, 5 kodi kayak gitu. Bahkan pengirimannya pun sampai ke pasar Tanah Abang, pasar yang di Makassar. Itu tuh udah meluas banget jaringan aku waktu jual gamis di teman aku tuh, dari teman aku tuh. Sampai akhirnya aku udah punya modal nih, modal gede kan, lumayan lah ya. Gimana caranya biar aku si modal ini jadikan peluang bisnis lagi. Akhirnya aku coba tuh bikin produk baru, yaitu namanya Selma Syar'i gitu. Dari situ sejarah Selma Syar'i itu terbentuk. Iya, karena sebelum kita membuat produk, kita harus bangun dulu nih marketnya dulu. Kalau udah marketnya udah terbangun, kita baru pede. Kita mau jualan produk apapun pasti si konsumen tuh bakal percaya ke kita. Oh, apapun yang dia jual, saya mau beli gitu loh. Siap. Terus ini ya, berangkat dari pengalaman Teh Selma gitu ya. Aku juga mau cerita ya, mungkin termasuk aku dan teman-teman sahabat Staypi yang lain juga banyak ya mahasiswa gitu ya. Dari mahasiswa aja lah yang teman, biar bisa masih produktifnya itu, usia produktifnya tuh masih jangka panjang gitu. Dia tuh kadang ada yang kuliah, tapi nanti di tengah perjalanan tuh ada problematika, saya nggak bisa bayar kuliah gitu. Terus nanti mengandalkan uang dari orang tua. Ya syukur-syukur misalkan Allah kasih rezeki, ada yang dapat beasiswa gitu. Tapi kebanyakan kan orang-orang yang dapat seperti itu kan jarang ya, karena beasiswa itu terbatas gitu, jumlahnya dibatasi gitu penerimaannya. Nah, dari hal-hal tersebut banyak juga nih jadi mahasiswa yang nanti mundur dari bangku perkuliahan gitu. Terus juga pertama kuliah sambil kerja, lama-lama kecapean. Kerjanya yang sering tapi buat bayar kuliah itu ya. Tapi kuliahnya jadi bolong-bolong, malah nanti sampai ke nilainya TL misalkan, itu double uang lagi ya. Kalau misalkan peraturan kampusnya itu ya berbeda, misalkan ada yang gimana dosen atau harus susulan semester pendek, kan itu biaya lagi gitu. Nah, dari pengalaman Teh Selma, malah Teh Selma dari kelas 10 gitu ya, udah lama juga, mungkin dari berarti tahun 2013-an mulai ya. Nah, berarti sudah tertanam dari sana. Nah, pengen ini dong bagi tips buat sahabat-sahabat Staypi, khususnya mahasiswa dan mahasiswi gitu, untuk menanamkan mindset agar ya kita juga nggak capek tenaga, jadi berwirausaha yang jadi kayak Teh Selma nih, jadi bisa kuliah sekarang udah semester 7 kan, karena juga mandiri dari dulu gitu. Nah, boleh dong kasih tipsnya menanamkan mindset berwirausaha kita itu di usia sekarang gimana gitu? Oke, aku jelasin dulu ya. Yang pertama itu dari diri kita sendiri. Aku lihat nih ya, anak rata-rata mahasiswa tuh aku ajakin kan, ayo kita jualan ini itu. Kamu cukup jadi reseller atau dropshipper aja, kamu nggak perlu proses pengiriman, biar aku aja, kataku kan gitu. Tapi mereka tuh oke, mereka mau. Akhirnya mereka tuh join di grup, tapi nggak ada action. Terus aku tanya kenapa nih alasannya. Aku takut gak laku, terus aku nggak bisa jualannya, terus aku nggak tahu caranya, terus aku malu mau posting si katalognya. Oh, aku tahu permasalahannya, karena dalam dirinya dia tuh nggak pede, terus dia hilang kepercayaan dirinya. Nah, itu yang harus kita ubah dulu. Lalu yang kedua itu mindset yang harus kita hilangkan, yaitu lingkungan. Pertama from internal back to ourselves gitu. Kedua lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini kita lihat dulu, lingkungan kita apakah ada di lingkungan pengusaha. Kalau kita ada di lingkungan sekitar pengusaha, otomatis kita pun akan terbawa jiwa pengusahanya. Lalu kita lihat teman-teman kita, apakah dia toksik atau enggak. Nah, itu harus hati-hati ya teman-teman. Toksik dalam ini atau apakah sama toksik kayak biasa berteman biasa, atau toksik dalam berbisnis itu ada lagi tuh toksiknya beda lagi. Misalnya gini ya, ada kan teman yang toksiknya tuh ngajak kita udahlah kita nggak usah ikutan kegiatan itu gitu loh. Nah, menurut aku itu toksik loh. Maksudnya kegiatan itu misalnya tuh kayak kegiatan misalnya kajian aja.
terus mereka tuh ngehambat ke yang lainnya. Nah itu yang disebut toksik. Terus apabila temannya mau berusaha, mau berdagang kayak gitu, dia akhirnya si teman itu tuh aku nggak mau ikutan yang kayak gitu. Akhirnya terpengaruh kan, temannya yang tadi mau berusaha, mau berdagang tuh nggak jadi karena terpengaruh oleh temannya itu. Makanya lingkungan itu tuh sangat berpengaruh banget loh. Intinya kalau kita gaul sama tukang parfum ya bakal ketularan juga wangi parfumnya gitu. Terus berarti toxic di situ kan kayak mempengaruhi nilai dalam diri kita yang jadi apa ya, motivasi dan juga actionnya ya. Iya. Nah dari situ teman-teman tuh dari situ aku kasih tahu nih cara-caranya, udah kasih tahu cara-cara untuk berbisnis kayak gitu, mereka tuh cuman oh iya, tapi mereka tuh tidak ada actionnya sama sekali. Nah itu yang permasalahannya tuh, kita belum pernah mencoba tapi mereka tuh udah kepikiran aku takut ini takut itu, padahal kita belum mencobanya. Dan tipsnya tuh kita harus melangkah dari untuk melangkah dari yang pemikiran seperti itu gitu. Ya salah satunya pergi dari lingkungan toksik yang tadi ya Teh. Ya. Nah lalu setelah kita pengen nih bisnis, akhirnya mereka tuh mau maju. Yang pertama yang harus dipikirkan itu adalah kalau kalian mau berusaha nih ya, aku kasih tahu caranya. Ketika kalian mau berbisnis, kalian harus bisa menentukan visi dan misi usaha itu. Visi dan misi. Ya. Boleh dong dicontohin kalau dari Teh Salma visi dan misi bisnisnya gimana nih? Nih ya, sebagai seorang pebisnis kita tuh harus tahu dulu visi dan misi apa sih bisnis kita tuh mau dibawa kemana nantinya. Itu bakal kelihatan dan itu bakal membentuk sebuah mindset. Misalnya kalau usaha kita mau dibawa jauh dan bakal dibawa untuk sukses, otomatis si visi dan misinya pun terlihat dong, jelas. Nah kalau aku tuh contohnya aku nih ya, membuat brand Selma Syar'i. Itu tuh aku membuat sebagai bentuk dakwah aku dan bentuk aku untuk istiqomah lah dalam berhijab syar'i gitu kan. Terus aku bikin tagline-nya biar aku mengingatkan diri aku sendiri sih sebenarnya itu tuh. Tagline-nya tuh keep syar'i everyday. Jadi tetap pakai syar'i setiap hari gitu kan. Walaupun kita mau kemana-mana pun kita usahakan berpakaian syar'i dalam keluar rumah tuh. Terus untuk visinya itu aku pakai menjadi brand syar'i untuk berdakwah, mengajak muslimah untuk tetap berhijab. Ya. Lalu misinya itu tuh membantu perempuan untuk memulai dan beristiqomah dalam berhijab. Karena sekarang yang berhijab ini syar'i itu ya, kita tujuan kita tuh bukan hanya untuk yang memulai hijrah aja, tapi kita tuh target kita tuh harus bisa mengajak yang wanita tidak memakai hijab syar'i, tapi tiba-tiba sama kita diajak tuh pakai hijab syar'i juga. Jadi dengan dakwahnya juga. Jadi gimana sih caranya gitu, intinya biar mereka bisa keep syar'i gitu everyday dengan yang tadi Selma diterapkan dulu. Pertama dari tujuan selain tujuannya mencari uang, tapi juga output untuk kitanya apa, terus juga outcome untuk orang lainnya itu seperti apa ya, harus kesana gitu. Nah yang kedua itu pantang menyerah. Nah lihat dari contohnya tuh, lihat dari kejadian teman-teman aku kemarin ya. Teman-teman aku tuh setelah mereka mencoba jualan, karena mereka tuh nggak laku, padahal ya kalau kita kan mikirnya tunggu aja, terus aja posting, siapa tahu tiba-tiba ada konsumen yang datang, walaupun satu tapi setidaknya besok satu lagi, besok satu lagi kayak gitu loh. Yang penting konsisten. Dan itu tuh rata-rata mereka tuh udah langsung menyerah aja kalau nggak ada yang beli tuh. Intinya ya pantang menyerah. Ketika kita mengalami kebangkrutan di sebuah usaha pun, kita bisa memperbaikinya dengan cara yang lebih baik lagi gitu. Lebih baik lagi misalkan boleh dong dari Teh Salma ceritain Teh Salma pernah ngalamin yang seperti apa gitu, terus memperbaikinya tuh seperti apa? Ya, untuk cara memperbaikinya tuh misalnya
ini gimana nih ya, konsumen kok jarang ada yang lihat produk-produk aku. Nah, triknya itu kalian cukup misalnya promosi sih. Promosi, kalau aku lebih suka pakai promosi berbayar, karena kalau promosi berbayar itu tuh meluaskan hampir seluruh Indonesia. Terus di situ tuh pilihannya tuh bisa Indonesia bahkan sampai luar negeri. Nah, aku coba itu, akhirnya lumayan kan. Bahkan aku mencoba juga iklan di marketplace. Itu banyak juga insight-nya ke produk aku. Nah, kalau di luar iklan yang berbayar kan berarti butuh effort yang lebih nih, usaha yang lebih. Boleh misalkan seperti apa gitu yang non berbayar gitu promosinya? Itu tuh triknya, kita harus konsisten posting. Terus. Iya. Terus kita juga minta bantuan ke teman nih, tolong dong promosiin. Iya, kalau itu tuh secara manual disebutnya tuh. Pokoknya mah minta bantuan ke orang lain, kayak misalkan ada teman kelas biasanya di kampus tuh lumayan solid ya, enak kalau diajak bantuin, aku nih ada ini bisa ya, atau nah itu juga lumayan sih, berpengaruh banget kan. Iya. Terus kalau misalkan ini nih yang paling ada lagi nggak? Ada lagi. Tipsnya, sok tips yang ketiga tuh selalu mencari peluang. Nah, ya selalu mencari peluang tuh kayak gini nih. Sekarang kan momennya Idul Adha nih ya. Kenapa kita nggak coba apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Pasti hewan kurban kan. Nah, kan juga bisa mencoba kesempatan kayak gitu. Terus misalnya kalau aku contohnya aku jualan hijab hijab syar'i gitu kan. Karena aku lebih mencari peluang apa sih yang dibutuhkan oleh muslimah gitu kan. Jadi pertama kan dari Selma juga kan berangkatnya, jadi pokoknya kondisional katanya teman-teman. Jadi kalau misalkan usaha itu bisnis itu masih bisa diusahakan dan ada di depan mata, terus lagi musim-musimnya Teh Selma, boleh dong kita ambil gitu, biar kita ada juga penghasilan tambahan gitu. Tapi kalau aku tetap memiliki satu produk yang tetap konsisten, jadi nggak musim-musiman loh. Jadi misalnya kayak krim Arab, terus sama fashion. Kalau itu tuh, kalau menurut aku untuk krim Arab dan fashion kan itu kebutuhan setiap hari ya. Iya asli. Skincare itu dibutuhkan para wanita sekarang semakin menanjak gitu. Nah, glowing. Itu gitu. juga aku ambil kesempatan itu untuk bisnis jangka panjang aku. Terus misalnya kalau kayak kurban, kalau terus jualan kue kering, itu tuh aku ngambil kesempatannya di momen-momen tertentu aja. Kayak Lebaran Idul Fitri itu kan banyak banget, hamin seminggu udah penuh ya. Iya, kita sama juga udah penuh. Udah gitu. Ditutup, udah close order. Terus ada lagi? Nah, yang keempat itu hargai konsumen. Ini hampir semua dalam bisnis kita memerlukan etika bisnis. Wah, ini nih yang udah bermain ke lapangan ya Teh. Boleh sok lanjutin lagi yang harganya tuh gimana gitu? Ya, tahu kan istilahnya konsumen adalah raja. Iya. Nah, konsumen adalah raja tuh di situ tuh kita tuh bener-bener dilihat sama si konsumen tuh gimana sih respon kita menanggapi konsumen, terus cara berjualnya tuh gimana gitu kan. Nah, itu tuh penilaian banget bagi konsumen. Dan kita harus memberikan yang terbaik untuk konsumen saat itu. Terus ketika kita memberikan kesan yang jelek, ya udah efeknya tuh dia nggak akan membeli produk kita. Oh ya, terus ini kita tuh di sini bukan mencari konsumen, tapi gimana caranya kita membangun konsumen. Jadi biar konsumen itu maksudnya tetap loyal, jadi loyal produk kita. Iya, loyal terhadap toko kita. Jadi kalau udah loyal gitu, mau kita jual apapun, harga berapapun, si konsumen tuh akan tetap membeli. Menurut aku, hal yang paling kecil aja dari ketika menghargai konsumen, contohnya dari hal apa, misalkan apakah produknya harus bagus atau apa? Nggak juga sih, atau responnya kayak gimana? Jadi misalnya kalau responnya jutek, misalnya si konsumen nanya kan, Kak ini berapa nih gitu aku kan. Aku gini nanya, sis ini harganya berapa ya? Terus aku balas 17K. Emang cuma enak? Gitu doang? Iya, cuma singkat doang. Oh, 17K. Jadi kalau kita saat membalas konsumen tuh setidaknya kita harus ada basa-basinya loh ya. Jadi itu tuh bikin konsumen tuh
menarik ke toko kita. Wah, ini adminnya baik banget gitu kan. Welcome banget. Iya, gitu. jadi kita tuh harus balasnya, halo, selamat siang Kak, ini harganya 17.000 gitu. Terus intinya biar itu teh mancing terus, biar apa? Iya, terus berkomunikasi terus. akhirnya menghasilkan closingan. Closingannya tuh ya diusahakan harus membeli produk yang kita tawarkan gitu ya. Oh ya, emang sih kadang aku nanya, pernah sih aku kayak kalau belanja online gitu ya, misalkan sis ini berapa, kadang ada yang slow respon banget. Nah itu jadi kita aku juga ngerasa sebagai konsumen gitu, jadi males ini, kan ya. Jadi lama, mending aku cari toko yang lain gitu. Terus ada yang singkat banget, terus aku tuh pengennya penjelasan yang detail gitu, kok jadi basa-basi gini. Aku pengen, apalagi kalau misalkan si konsumen tuh butuh barang yang cepet gitu. Aku tuh mau beli, kenapa sih gini balasnya, udah masalah respon singkat, nggak detail banget gitu kan. Jadi bete kan ke kitanya juga. Jadi akhirnya nggak jadi beli gitu kan. Iya, males gitu. Iya, terus yang kelima itu ada sesuaikan dengan passion kamu. Jadi sesuaikan dengan passion kamu tuh ketika kita menyukai produk sesuatu yang kita sukain ya. Misalnya aku menyukai krim Arab, aku gimana nih caranya untuk jadikan bisnis gitu. Terus aku menyukai fashion, gimana caranya aku bisa juga dijual ini yang aku sukain tuh. Dan itu tuh ya lumayan kan akhirnya menjadi sebuah usaha kita yang baru dengan sesuai dengan passion kita tuh. Ya kalau misalkan sesuai dengan passion, bukan ke bisnis aja, misalkan kayak kita ikut apa ya, komunitas. Kalau misalkan kita ikut sukanya nulis ya pasti berkembang dengan baik gitu. Dengan bisnis juga ya, selain kita nanti udah sering menjajali produk yang kita jual, tapi kita juga leluasa lah gitu, karena ya senang juga, leluasa menjelaskan, terus senang juga karena mencintai produk itu gitu ya. Iya, karena apa ya, hobi mungkin ya, karena hobi dari hobi akhirnya menghasilkan penghasilan ya, cuan. Alhamdulillah gitu ya. Itu mengambil peluang-peluang yang cerdas gitu. Jadi jangan hanya kita suka makan ya Teh Selma, misalkan suka belanja hijab, tapi kita hanya jadi penikmat saja gitu. Itu belum jadi konsumen, belum jadi manusia yang berwirausaha gitu. Iya, karena tadi balik lagi ke mindsetnya itu belum sampai mikir ke situ gitu loh. Belum sampai mikir ngambil peluang. Terus ada lagi nggak? Padahal kita butuh gitu kan. Butuh banget padahal ya. Udah cukup segitu. Oh udah, tips-tips dari Teh Salma. Terus Teh Salma BTW, aku juga kadang bingung gitu ya, buat modal awal nih gimana gitu. Pasti ini juga kan hal dasar ya, walaupun tips sudah ini, kadang mindset kita itu turun lagi, modalnya di mana gitu. Nah ya, kayak gitu gimana? Aku nyaranin ya, untuk kalian yang belum ada modal, kalian bisa untuk jadi dropshipper atau enggak reseller. Dari setiap keuntungannya itu kalian bisa tabunginnya itu gimana, jangan langsung dijajanin. Tabungannya itu tuh kita jadikan modal bisnis lagi untuk brand kita gitu. Kalau misalkan aku nih dagang hijab misalkan gini ya, oh aku jadi reseller dulu misalkan hijabnya satunya tuh 30.000, aku jual 35. Nah berarti yang balik modal kan 30, yang 5.000 ditabungnya tuh gimana nih? Buat kan kadang aku juga butuh jajan gitu. Kan justru aku sedang butuh pemasukan. Nah dari 5.000 itu bisa dibagi atau gimana? Dibaginya gimana? Bisa sih. Jadi kalau aku nih ya, kalau aku 50% itu aku pasti dijadikan untuk modal usaha. 50% dari penghasilan keuntungan itu. Berarti misal 5.000, 2.500 jajan, 2.500 tabung atau iya, kayak gitu. Intinya sisihkan berapapun atau ya terserah mau sekuatnya kita ya. Berapa gitu ya Teh Salma. Dan itu tuh pasti kalian tetap akan seimbang kok dengan kebutuhan kalian, apalagi bagi mahasiswa ya. Selama ini pun aku biaya perkuliahan juga nggak pernah pakai uang orang tua. Masya Allah. Dari semester 1? Iya. Masya Allah. Dari SMA pun aku kalau mau pergi-pergian juga selalu pakai uang sendiri. Gitu. Jadi makanya sampai sekarang pun udah terbiasa nggak minta uang ke orang tua sih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Karena dari tips tadi ya, jadi sisihkan, intinya sisihkannya bukan hanya buat jajan, tapi buat balik lagi biar kita bisa berkembang ke bisnis yang lain ya. Kalau misalkan menanam
modal lagi gitu ya Teh Salma. Oh ya, aku mau kasih tahu juga. Jangan lupa zakat penghasilan sama Zakat, sedekahnya. Jadi menanamkan juga mindset Islam ya, yang tidak lupa itu di Islam itu harus berbagi juga sama saudara-saudara kita yang lain, contohnya zakat. Iya, gitu. Zakat tuh 2,5% dari penghasilan kita. Jadi misalnya kita dari modal sih kalau aku. Misalnya kita ngeluarin modal 100.000, ya udah berarti si 100.000 itu aku zakatin 2,5%-nya gitu. Oh, dari modal ambilnya. Iya. Siap. Berarti Selma udah mulai zakat yang kayak gini dari SMA juga atau pas? Itu emang dari SMA sih aku nyobain. Dan dia pantas aja gitu sama Allah dilancarin yang bertahan sampai sekarang. Amin, ya, sampai bisa biaya kuliah itu bayar sendiri gitu nih mahasiswa. Intinya dalam setiap usaha tetap kita jangan lupa sama yang lain juga, karena rezeki kadang ada rezeki orang lain ada di tangan kita, maksudnya berarti lewat kita gitu ya. Contohnya jangan lupa zakat, jangan hawak lah gitu bahasa Sunda nama gitu ya, nggak tahu bahasa gitu lah. Jangan rakus gitu. Rakus ya, jangan rakus gitu, harus tetap ingat, karena apalagi Salma tadi kan sekalian berdakwah gitu ya. Ada ini nggak role modelnya dari siapa itu berdakwah, berbisnis sambil berdakwah gitu? Kalau aku sih role modelnya tuh kemarin baru baca buku. Kalau kemarin aku role modelnya yang baru lebih ke Khadijah. Masya Allah, istri Rasulullah yang emang beliau itu di dalam sejarahnya perempuan yang kaya raya, bukan hanya dari harta tapi juga dia pintar mengelola bisnisnya ya. Masya Allah. Wah, pembahasannya ini menarik juga, karena emang saya juga sebagai host gitu jadi ada pencerahan gitu dari Teh Selma. Oh iya ya, kadang aku juga pernah nih Teh jadi reseller, tapi asli tadi baru dapat pencerahan. Oh iya, aku nggak pernah zakat, padahal aku dari reseller itu tuh dapat bisalah dapat misalkan 300.000, berarti kan aku juga harus ngasih misalkan 2,5%-nya misalnya bisa dari modal lagi atau gimana gitu ya. Dan sekarang nggak menyudutkan berhenti karena nggak zakat, cuman ada hal-hal yang baik yang aku lupakan gitu. Masya Allah, luar biasa ya Teh Selma. Nah baik, sahabat STIP semuanya, pembahasan tentang berwirausaha kita sebagai kaum muda, sebagai perempuan yang cerdas itu cukup sekian. Semoga nanti ada part 2 lagi yang lebih lebih dibutuhkan lebih mengerucut lagi misal pembahasannya ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi part 2 ya Teh Selma. Mudah-mudahan kita bisa ngundang lagi Teh Selma tentang bahasan-bahasan yang dibutuhkan lah gitu, tentang berwirausaha tuh gimana gitu. Terus juga sahabat STIP ya, di kampus kita kan juga berilmu, berakhlak, berwirausaha. Jadi berwirausaha itu tidak pernah dilupakan. Termasuk di kampus kita juga ada visi yang ke arah berwirausaha gitu. Nah pokoknya teman-teman tetap semangat gitu, walaupun di corona ya, tetap tadi dari tips Teh Salma pasti ada aja yang beli, terus konsisten promosi. Kalau misalkan ada modal untuk iklan berbayar, coba aja iklan berbayar gitu, yang lebih membantu kita lagi tanpa kita harus ribet-ribet buka HP setiap hari misalkan. Ya setiap hari harus, cuman ada yang lebih membantu lagi gitu sahabat STIP, seperti itu. Oh ya, terima kasih Teh Salma ya pembahasannya yang luar biasa. Oh ya sahabat STIP, pendaftaran di STAI Persis Bandung itu masih dibuka sekarang gelombang 3 sampai tanggal 19 Agustus. Jangan sampai ketinggalan, buruan daftar. Nanti ketemu sama kita yang ada di sini. Insya Allah ya, kita masih semester 7 gitu ya. Enggak juga sih, intinya masuk ke kampus peradaban yang luar biasa ini. Kita tunggu ya. Kita tunggu di ekonomi syariah kalau aku. Di komunikasi dan penyiaran Islam juga ya. Kita beda prodi gitu. Nah begitu. Terus juga sahabat STIP jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube STIP Bandung Official gitu. Biar notifnya ada di HP kalian otomatis tanpa kalian harus buka YouTube gitu. Saya Anggi Ayu Pratiwi sebagai host pamit undur diri, dan juga Teh Selma sebagai narasumber yang luar biasa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.